Gimana ya? Oke, beritamu dulu apa langsung jawab? Langsung jawab aja. Oke, langsung dijawab aja. Bisa nggak itu? Bisa. Oke, cek. Oke, tadi gimana caranya biar bisa konsisten? Emang yang paling susah itu apa, guys? Konsistensi. Itu benar, aku setuju banget, itu hal yang paling salah satu hal yang sulit ya. Tapi ternyata ada caranya. Ini mah by experience aku aja ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai sama teman-teman dan siapa tahu juga cocok buat teman-teman. Yang pertama untuk konsisten adalah yang pasti banget motivasi diri. Ini pertama. Ini poin pertama. Kita harus punya strong way-nya kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Contohnya misalnya konsistensi dalam hal apa ya? Belajar, kita contohnya belajar ya. Kita harus tahu dulu strong way-nya, alasan kuatnya kenapa kita harus belajar. Ini harus dikuatin dulu. Nah, ketika yang poin satu ini sudah, yang kedua caranya adalah temukan atau cari lingkungan yang suportif dalam goals kalian tersebut. Tadi goalsnya mau buat belajar, berarti harus cari lingkungan atau teman-teman yang suportif gitu. Betul. Kita ya nggak munafik juga ya. Pasti kalau namanya teman tuh ada aja yang milih-milih teman gitu. Kita berteman dengan semuanya, boleh berteman dengan semuanya, tapi memilih sahabat dekat, memilih teman dekat itu harus kita Perlu batasan. Perlu Batasan itu sendiri. Betul. Karena tadi untuk mencapai goals kita itu main boleh, apapun boleh, tapi jangan sampai FOMO. Nah itu makanya yang harus diperhatikan adalah lingkungan sekitar. Betul. Terus yang ketiga adalah alat bantu. Gunakan alat bantu. Alat bantu tuh maksudnya gimana, Kak? Contoh, teman-teman, ini kita ambil contoh lagi ya. Teman-teman mau belajar, gimana caranya tadi biar konsisten di belajarnya? Menggunakan alat bantu yang aku maksud itu, kalau aku pribadi ya, aku menggunakan misalnya, ini contoh-contoh kecil aja. Aku tempelin tuh mimpi-mimpi aku di tembok kamar, ditulis di buku. Jadi itu alat bantu yang membuat aku mengindra, oke, aku harus on the track lagi ketika aku belok, ketika aku udah gak konsisten, aku bisa melihat lagi. Terus contoh alat bantu lainnya, aku terbiasa menggunakan to-do list yang checklist gitu. Jadi aku punya spreadsheet. Teman-teman tahu spreadsheet? Tahu yang Excel itu ya? Excel spreadsheet itu aku punya setiap bulannya kolom-kolom buat habit tracker. Nah itu habit tracker, salah satu alat bantunya itu dengan habit tracker. Ketika kita punya habit tracker itu, karena aku tuh orangnya visual juga ya, seneng yang dicoret-coret langsung. Jadi dari SMP tuh aku suka ngeprint atau ngebuat sendiri di buku semacam habit tracker. Aku bikin to-do list hal yang harus aku lakukan setiap harinya ya. Misalnya belajar, waktu aku SMA tuh ada poin belajar untuk UTBK, belajar bahasa Inggris. Aku masih kurang misalnya di bagian bahasa Inggris, maka aku tulis belajar bahasa Inggris. Itu ada di dalam habit tracker itu. Sehingga kalau aku hari itu ngelakuin, aku checklist tuh, ngelakuin di checklist. Dan dalam perjalanannya kan kita bisa melihat, aku udah ngelakuin, aku belum. Dan ketika aku ya, ini kan contoh. Dan ketika aku lagi nggak semangat lagi, itu aku ngeliat lagi si trackernya tersebut dan yuk kita bismillah balik lagi gitu. Jadi seenggak konsistennya kita atau tiba-tiba kita belok nih dalam perjalanannya, itu tuh gak lama-lama guys, bisa balik lagi gitu biar tetap on the track. Itu alat bantu benar-benar ngebantu aku banget gitu. Terus satu lagi yang paling penting, minta tolong ke Allah. Itu juga yang paling penting, minta tolong ke Allah, doa ke Allah. Kan kita punya impian ya, kita punya banyak hal to do list, impiannya banyak tapi sujudnya sedikit. Gimana kalau Allah kabulin kan? Gitu. Jadi itu notice banget ke kita, dan apa yang kita inginkan itu harus banget dipinta. Allah tuh tahu kita tuh mau
Dan tadi ketika kita lagi nggak konsisten atau ketika kita lagi futur, aku by the way aku suka film. Jadi kalau aku lagi nggak di luar produktivitas, itu aku bisa nonton film berjam-jam, itu bisa. Tapi karena aku tadi punya atau yang cowok misalnya main game, ya main game misalnya. Nah itu kan punya hobi funnya masing-masing. Tapi ketika kita tadi punya si to-do listnya itu tuh bisa balik lagi. Dan ketika kita minta, ya Allah tolong istiqomahkan aku dengan kebaikan. Ada kan doa itu? Ya Allah tolong diistiqomahkan aku dengan kebaikan. Itu diminta terus pas lagi sholat. Jadi ketika kita belok sedikit, itu tuh Allah ngebantu kita untuk meluruskan lagi kembali. Kurang lebih 4 poin itu kan. Tes, oke. Ada lagi, jadi perempuannya oke, mantap. Yang tadinya malu-malu kita dobrak, akhirnya nanya juga kan. Yuk, boleh. Jika kita ingin kuliah sambil bekerja, gimana sih cara ngatur waktunya? Pasti capek ya? Kan ini udah kerja terus harus kuliah lagi. Udah gitu aja. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Hafsah, boleh. Kalau gimana sih Kak kalau misalkan kita kan mau kerja nih, tapi kita kuliah pasti capek kan buat ngatur waktunya, ngatur strateginya, gimana caranya buat ngumpulin tugas-tugasnya itu, gimana caranya kita bisa termotivasi lagi nih Kak sama mimpi-mimpi yang udah kita kejar ya, mimpi-mimpi yang udah kita tulis itu bisa nggak sih itu bisa tercapai berbarengan kerja kita dapat penghasilan, terus juga kita dapat gelar juga kayak gitu. Oke, siap. Bismillah ya aku jawab. Tapi sebenarnya Kak Ufa dulu waktu kuliah sambil kerja nggak? Kalau Kakak? Kalau aku iya kuliah sambil kerja. Nanti bisa tambahan dari Kak Ufa ya. Karena kalau aku by experience itu kuliah sambil berwirausaha dan organisasi kebetulan, atau bisa juga mungkin dikatakan bekerja tadi yang ngajar TPA ya, tapi nggak yang bekerja di perusahaan gitu, bukan. Nah kalau hal yang bisa kita lakukan untuk manajemen tadi biar seimbang ya, yang pertama banget adalah mindset dan mindset ini akan menghasilkan keyakinan ya. Ketika kita mindsetnya kita bahwa Bismillah aku bisa bekerja sambil berkuliah, itu insya Allah ketika mindset itu udah kita tanamkan dari awal, itu tuh yang akan kita yakini terus. Dan ketika dalam perjalanannya benar, capek banget kita pasti bakal capek banget. Dan tadi mindset dan keyakinan itu yang insya Allah bisa membantu. Jadi itu poin penting pertama. Tadi mindset dan keyakinannya harus kita perbaiki, harus kita update terus. Dan selanjutnya yang kedua itu realistis terhadap kondisi kita. Misalnya contohnya gini, tadi Kak Ika mau bekerja sambil kuliah. Ternyata di kantornya itu kalau misalnya harus bekerja Senin sampai Jumat, berarti ngambil kuliahnya yang kuliah reguler atau karyawan? Karyawan, kayak gitu ya. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat, kita manajemen. Kita cari celahnya gimana kita bisa lebih ringan bawaannya. Betul. Jadi jangan sampai yang kita kuliahnya full tapi pilih kelas reguler, bisa nggak? Bisa sih ya, kalau misalkan teman-teman itu pintar-pintar membagi waktu kayak gitu. Betul. Itu kalau misalnya teman-teman punya keyakinan bisa, silahkan, nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau ternyata aku mau sambil kelas karyawan sambil bekerja, itu juga silahkan. Ada juga yang kuliah tadi full time Senin sampai Jumat, Sabtu minggunya baru bekerja. Nah itu juga bisa gitu kan. Itu disesuaikan, tinggal kalian mau lihat kuliah yang mengikuti bekerja atau bekerja yang mengikuti kuliah. Diseimbangkannya. Atau ya kalau aku mungkin dulu jatuhnya wirausaha, aktivitas di luar kerja mengikuti kuliah gitu. Terus yang selanjutnya adalah gimana tadi manajemen waktunya. Itu mau nggak mau terus belajar, melatih diri gitu, melatih disiplin diri ya Kak. Melatih disiplin diri, melatih manajemen waktu. Hari ini aku gagal manajemen waktu, ya gak apa-apa, besok coba lagi. Betul. Hari ini ternyata belum baik juga Kak, ya udah gak apa-apa, besok belajar lagi. Karena manusia
hari, boleh kok istirahat sebentar ketika lagi lelah, ketika lagi capek. Tapi setelah itu yuk kita bangun lagi untuk melakukan hal-hal tadi, bekerja, belajar untuk meraih impian-impian kita. Jadi nggak ada salahnya istirahat asal waktunya sesuai. Tuh, jadi tetap balance-nya di situ. Tambahan dari Kak Ufa. Kalau kita sebelumnya aku kuliah swasta ya teman-teman. Kalau backgroundnya Kak Hafsa itu kuliahnya negeri. Jadi memang beliau itu ngambil kelasnya reguler full karena negeri kan tuntutannya setiap hari ya kuliah. Sedangkan aku juga sebenarnya tiap hari. Nah, teman-teman di sini strategi gimana caranya bisa balance sama mimpi teman-teman kuliah sambil bekerja. Yang pertama tentuin dulu kalian itu mau nyari kuliahnya yang full beasiswa atau yang ditanggung biaya sendiri. Itu yang pertama. Kalau dulu aku setelah SMK, aku kan itu full kerja dulu setahun. Nah, setelah kerja dulu setahun, aku tuh mencari beasiswa. Karena menurut aku beasiswa itu meringankan bebanku ketika aku kekurangan dalam bayar UKT. UKT itu uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu kayak misal bayar bangunannya, bayar SPP-nya, dan lain-lain kayak gitu. Nah, makanya di selama 1 tahun aku bekerja, aku tuh list-list universitas yang mengadakan beasiswa. Kayak misalkan beasiswanya tuh kamu mau targetinnya kemana? Kayak misalkan targetinnya beasiswanya mau full sampai S1 atau yang semester. Nah, semester ini itu tuh cuma hanya 1 semester aja teman-teman. Sedangkan kita untuk mencapai gelar S1 itu perlu 8 semester. Nah, makanya teman-teman harus pintar-pintar mencari informasi. Nah, di situ makanya perjalanan teman-teman nih ada yang kelas 10, kelas 11, kelas 12 harus pintar-pintar mencari informasi. Mimpi-mimpi teman-teman kayak misal aku mau bekerja, oke, tulis bekerja. Bekerjanya itu setelah SMK itu pasti jatuhnya kenanya shift. Gak mungkin non-shift. Kalau non-shift itu pasti harus punya teman-teman skill dulu. Skill teman-teman apa? Kayak Excel kah atau admin. Dan itu sangat-sangat, kalau dari pengalaman aku, itu SMK itu sangat sangat terbatas banget untuk bisa kerja di perkantoran. Mau gak mau kita harus kerja pabrik. Itu full safe untuk 3 shift. Makanya aku full dulu kerja setahun. Setelah itu aku mencari beasiswa. Nah, setelah mencari beasiswa, aku juga harus mencari list-list dulu nih, unitnya mana yang sekiranya jadi target aku kuliah. Terus juga sama kemampuan diri teman-teman, kayak misalkan jurusannya. Nah, jurusannya juga kan dipilih juga. Jurusan dan kuliah mana yang harus teman-teman targetkin. Kayak misalkan kemampuan diri aku itu fokusnya kemana. Kayak misalkan aku udah seneng komputer, aku udah seneng sama ekonomi. Mau gak mau kan aku ngambil hal yang berkaitan dengan itu. Kayak misalkan Kak Hafsa ngambil pendidikan bisnis, karena fokusnya ke pendidikan bisnis, kayak menjalankan digital marketing, kayak target CEO, gitu ya, pokoknya gitulah pokoknya. Sedangkan aku fokusnya ngambil jurusannya sistem informasi, dan aku kuliahnya tuh oke, siap. Nah, di situ makanya setelah aku cari jurusan, aku cari kampusnya dulu juga yang full beasiswa sampai S1. Nah, makanya di situ teman-teman gak merasa keberatan ketika itu kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, oke. Terima kasih atas jawabannya.